Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Raisa Dea. Oke, hari ini saya akan mengajak kalian berkenalan dengan sebuah efek yang sudah cukup terkenal di dunia ekonomi, di dunia keuangan, yaitu dengan sebutan Diderot Effect. Jadi, Diderot Effect ini adalah perilaku seseorang yang selalu ingin membeli barang baru hanya karena untuk menyejajarkan barang mewah miliknya. Nah, meskipun sebenarnya barang baru yang dia beli ini tidak begitu dia butuhkan. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi tentang Diderot Effect. Kenapa warna bajunya merah? Nah, nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya. Jadi, pada abad ke-18 di Prancis itu ada seorang filsuf Prancis yang terkenal yang bernama Denis Diderot. Nah, Denis Diderot ini adalah seorang filsuf Prancis pada abad ke-18. Meskipun dia terkenal di bidangnya dan menulis ensiklopedia paling komprehensif saat itu, dia menjalani hampir seluruh kehidupannya dalam keadaan miskin atau dalam kemiskinan. Nah, lalu pada saat itu Diderot ini tidak memiliki uang ya untuk mengadakan pesta pernikahan anaknya. Jadi dia memiliki seorang anak gadis ya, dan anaknya itu mau menikah. Dia tidak memiliki uang untuk mengadakan pesta pernikahan putrinya. Lalu akhirnya seorang permaisuri Rusia itu bernama Catherine, dia membeli perpustakaan milik Diderot. Nah, Diderot tiba-tiba menjadi memiliki cukup banyak uang. Ya, cukup banyak uang dan ada beberapa uang tersisa dari acara pernikahan putrinya. Oke, nah dari sisa uang yang dia miliki itu, akhirnya dia membelikan jubah merah. Jubah yang selama ini dia impikan, ya. Jubah itu berwarna merah dan sangat mewah. Lalu ketika dia sampai di rumahnya, dia segera menyadari betapa tidak pada tempatnya jubah itu ia kenakan. Ketika dia kenakan di sekeliling rumahnya atau di dalam rumahnya, di sekeliling barang-barang miliknya yang cukup usang dan tidak mewah gitu ya. Oke. Karena dia merasa pakaiannya itu tidak cocok dengan barang-barang furniture yang ada di rumahnya, dia lalu mulai membeli furniture atau barang-barang yang mewah untuk menyejajarkan barang-barang mewahnya itu dengan jubah merahnya. Dia membeli furniture yang lebih indah, lebih mahal, dan juga lebih mewah untuk menggantikan apa yang sudah dia miliki. Padahal furniture itu pada dasarnya tidak dia butuhkan. Dan uang yang dia miliki pun sebetulnya jumlahnya terbatas. Karena uang itu adalah uang sisa acara pernikahan putrinya. Oke, jadi dia membeli barang-barang yang mewah sehingga dia itu merasa cocok. Jubah yang ia kenakan berada di sekitar barang-barang mewah miliknya. Namun setelah itu dia segera kehabisan uang dari permaisuri dan berakhir dengan hutang besar. Karena beberapa furniture yang ia beli itu ternyata dia beli menggunakan utang juga sebagian. Nah, pembelian reaktif ini dikenal sebagai efek Diderot, ya, efek Diderot yang menyatakan bahwa membeli kepemilikan baru seringkali menciptakan spiral konsumsi yang membuat kita membeli lebih banyak barang baru. Akibatnya, kita akhirnya membeli barang-barang yang sebenarnya sebelumnya tidak pernah kita butuhkan untuk biasa kita gunakan. Jadi barang itu dibeli hanya untuk kepuasan dan juga untuk pencocokan barang yang sudah ada. Oke, nah efek ini biasanya dirasakan ketika seseorang itu membangun rumah baru, membeli pakaian bagus. Nah, kenapa? Karena ketika orang membangun sebuah rumah baru ataupun dia membeli furniture baru, biasanya dia melihat rumahku sudah direnovasi, rumahku sudah bagus. Tetapi sepertinya lemari bajunya itu tidak sesuai konsep rumah baru ini. Misalnya rumah barunya itu berkonsep dengan konsep ini, dengan konsep
warna-warna yang hitam, yang putih. Tetapi di dalam rumah itu ada barang-barang yang tidak cocok gitu dengan konsepnya. Nah, biasanya itu para anggota keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak itu biasanya mereka membeli barang baru yang sesuai dengan konsep rumah barunya. Atau ketika kita saat Lebaran, saat hari raya, rencananya mungkin seseorang itu hanya akan membeli pakaian baru saja. Namun saat dia membeli pakaian baru, dia akan berpikir, wah sepertinya pakaian baru ini tidak cocok kalau dicocokkan dengan sepatu yang sudah usang. Jadi kayaknya aku harus beli sepatu atau sendal baru. Setelah itu dicocokkan dengan kerudung, wah kayaknya kerudungnya juga harus baru. Terus seperti itu, wah kayaknya tas juga harus baru. Oke, itu adalah contoh dan penjelasan tentang efek Diderot. Lalu apalagi ya efek Diderot? Oke, kalian boleh komen dan diskusi tentang efek Diderot apa yang pernah kalian alami atau efek Diderot apa yang pernah kalian lihat. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Terima kasih.